Nah, jadi kesimpulannya sahabat, bahwasannya setan bisa masuk lewat mana saja. Nah, itu tidak benar sahabat. Karena kenapa? Ya tadi itu saya udah bilang, karena tidak ada satu hadis pun yang mengatakan bahwa setan bisa menembus dinding dan bisa menembus pintu dan bisa mengambil makanan yang sudah kita tutupi dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Nah, walaupun ada juga, yaitu tadi paling juga adanya di film horor. Ya, di film horor itu baru ada setan masuk lewat dinding. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, amma ba'du. Yang saya hormati sahabat-sahabat subscriber dimanapun berada, yang mudah-mudahan saya dan sahabat semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya mau menjawab pertanyaan dari kolom komentar tentang video yang sudah saya upload tentang bahayanya membiarkan makanan dan minuman kita terbuka tanpa ditutup di malam hari. Nah, yang mana pertanyaan ini sangat menarik sahabat, sangat menarik dan sangat bagus. Pertanyaannya itu dari Mbak Widya Hijrah. Nah, bantu juga sahabat untuk subscribe ke channelnya Widya Hijrah, karena beliau juga seorang YouTuber tentang kata-kata bijak Islam yang cukup motivasi buat kita, dan ada juga kata-kata lucunya sahabat untuk hiburan. Nah, pokoknya kunjungi aja channel Widya Hijrah, insya Allah berkah, amin. Nah, langsung saja sahabat ke pertanyaannya. Pertanyaannya seperti ini sahabat. Nah, kalau ditutup, kenapa setan itu tidak bisa menikmatinya, sedangkan setan bisa masuk lewat mana saja? Kita garis bawahi. Jadi kita garis bawahi, setan bisa masuk lewat mana saja. Berarti setan bisa menembus pintu yang sudah kita tutup. Berarti setan bisa mengambil makanan yang sudah kita tutup. Berarti setan juga bisa menembus dinding. Nah, kalau seperti itu, menurut saya itu korban dari seringnya nonton film horor, film hantu. Nah, tapi sebelum ke penjelasannya sahabat, seperti biasa kita baca sholawat dulu agar kelak kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, sallu alaihi, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu. Baiklah sahabat, kita langsung saja ke penjelasannya. Benarkah setan bisa masuk ke dalam rumah ke pintunya yang sudah ditutup? Dan benarkah setan bisa menembus pintu? Nah, kenapa saya tadi dari awal mengatakan bahwa yang mempercayai setan bisa menembus pintu, setan bisa menembus dinding, itu korban dari film horor. Karena kenapa sahabat? Karena di sebuah hadis disebutkan. Nah, hadisnya ini seperti ini sahabat. Godul ina'a wa auqus saqa'a wa aglikul baba wa adfi'us saroja. Fa inna syaitana la yahullu siqa'a wa la yaftahu baba wa la yaksipu ina'a fa illam yajid ahadukum illa ayarudha ala innaihi udan wa yadhkura asmallahi falyaf'al. Nah, yang artinya tutuplah bejana-bejana dan tempat-tempat minuman, tutuplah pintu-pintu dan matikan lampu, karena setan tidak dapat membuka tutup tempat minuman, tidak bisa membuka pintu dan bejana jika kalian tidak dapat menutupnya kecuali dengan membentangkan sepotong ranting atau sepotong lidi di atasnya dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Nah, jadi berdasarkan hadis ini sahabat, potongannya itu diceritakan fa inna syaitana la yahulu siqaan wa la yaftahu baban. Fa inna syaitana, maka sesungguhnya setan itu tidak bisa membuka makanan atau tidak bisa makan makanan yang sudah kita tutup ya. Wala yaftahul baba,
Nah, dan juga setan itu tidak bisa membuka pintu yang sudah kita tutup. Nah, jadi berdasarkan hadis ini jelas sahabat. Jelasnya di mana? Nah, kalau sekiranya setan itu bisa menembus dinding, bisa menembus pintu, nah buat apa Nabi menyontohkan dan memerintahkan untuk kita menutup pintu dan menutup bejana-bejana atau meja yang ada makanannya untuk ditutup. Nah, sekiranya kalau misalkan bisa menembusnya dan bisa mengambilnya, setan itu bisa masuk lewat mana saja. Nah, berarti hadis ini tidak berfungsi. Sedangkan hadis ini sahih sahabat, dan para alim ulama juga menerangkan bahwasannya setan itu tidak bisa menembus dinding dan tidak bisa menembus pintu yang kita tutup dengan membaca lafaz bismillahirrahmanirrahim. Dan nah, jadi kemungkinan itu dia karena kita menutupnya dengan lafaz Allah, ya, karena lafaz asma Allah. Nah, itu juga terhindar dari setan. Maka dari itu tutuplah pintu hati kita dengan zikir dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selalu tetap meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sebaik-baiknya perlindungan itu hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sahabat sudah jelas ya, dan berdasarkan hadis ini bahwasannya setan itu tidak bisa menembus dinding dan tidak bisa menembus pintu yang sudah kita tutup. Jadi yang setan yang bisa menembus dinding dan pintu itu hanyalah di film horor saja, ya. Jadi kenyataannya tidak ada. Sebab kenapa saya bilang seperti itu? Karena memang tidak ada keterangannya sahabat. Itu hanya ada di film horor saja. Nah, maka dari itu kalau kita nonton film horor ya tonton saja, jangan dipercayai, ya. Di film horor itu kan banyak macam-macamnya sahabat. Ya, ada orang mati, meninggalnya tidak wajar, rohnya gentayangan masuk ke rumah mengganggu orang keluarga yang lagi tidur. Nah, itu mustahil sahabat, ya, tidak ada roh yang gentayangan. Nah, walaupun itu setan masuk ke rumah kita, nah di rumah kita ada setan, nah itu pun karena kedoran kita sendiri. Karena kenapa? Karena kita tidak menjalankan sunnah-sunnah yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Misalkan waktu menjelang maghrib pintu tidak ditutup sampai malam masih terbuka, ya, jam 9 malam baru ditutup. Nah, itu kemungkinan setannya udah masuk duluan sahabat, ya. Nah, mungkin itu saja sahabat yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.